Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah majelis Ashabul Yamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai siang ini kita masih diberi panjang umur, sehat afiat, masih diberi taufik hidayah mau hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini akan memberikan manfaat buat kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini adalah lanjutan kajian kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai asobah, siapa saja yang menjadi asobah ya. Intinya asobah itu dua ya. Asobah itu intinya semua laki-laki kecuali zauj sama akhli Nah, yang lainnya semua asobah ya. Semua laki-laki itu asobah kecuali zauj dan akhli Baik. Jad fi badil akhwal ya. Sebentar ada apa hukum tertentu. Tapi kemudian sekarang kita bahas al-hujbu ya. Al-hujub al-hajbu atau kalau hujub jamaknya al-hajbu hajib ya. Hajib itu apa sih? Al-hajbu lughatan al-man'u ya. Mencegah ya. Sesuatu yang bisa mencegah itu al-hajbu namanya. Wa syar'an menurut syariat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu al-hajbu. Apa itu hajib? Al-hajbu lughatan al-man'u ya. Mencegah. Wa syar'an menurut syariat man'u man qama bihi sababul irthi minal irthi bil kulliyah aw min aw farid haddaihi. Menurut syariat hajib itu apa? Man'u man, mencegah seseorang qama yang ada qama itu semua berdiri sebenarnya. Man qama bihi yang ada ya bihi dengan bihi pada orang tersebut ada apa? Sababul irthi, sebab mendapatkan waris. Mencegah orang yang memiliki sebab mendapatkan waris. Mencegah dari apa? Mananya dari apa mananya? Minal irsi, dari mendapatkan waris. Aslinya dia dapat waris ya, dia punya sebab untuk mendapatkan warisan, tapi dia dicegah untuk mendapat warisan bil kulliyah secara keseluruhan, au min au fari au hadzaihi, atau dari bagian yang paling banyak di antara dua bagiannya. Gitu. Contoh misalnya gini. Suami ahli waris enggak? Ahli waris kan, ya kan? Dia sebenarnya ahli waris. Oke, berarti kan dia termasuk man qama bihi sababul irthi, orang yang punya sebab waris. Tapi dicegah dari warisan, baik secara keseluruhan atau kalau keseluruhan enggak bisa keseluruhan. Au min aufari hadzaihi, atau dari bagian yang paling besar di antara dua bagian miliknya. Suami bagiannya antara berapa? Setengah sama seperempat, ya kan? Kalau mayit enggak punya anak, suami dapat? Bisa. Kalau mayit punya anak, rubu. Nah, ini gara-gara ada anak, maka dia harusnya dapat setengah, jadi dapat seperempat ya. Terhijab nukson. Yang contohnya bil kuliah gimana? Misalnya bil kuliah ya, akh syagik ya, dia kan asobah
ya. Dia ada asobah, bisa dapat sisa. Misalnya mayit meninggalkan anak perempuan 1 dengan akh syagik. Anak perempuan berapa? Anak perempuan binit setengah. Nisif. Syagik asobah. Berapa asobahnya sisanya? Nisif kan? Setengah udah diambil binit, setengah diambil syagik sebagai asobah. Harusnya dapat dia tuh, kan? Lumayan setengah. Cuma kalau ada ibin, udah hajabahu hirmanan. Itu yang dikatakan minal irsi bil kulliyah, dicegah dari mendapat warisan secara keseluruhan. Enggak dapat apa-apa ente. Itu paham ya? Jadi intar pada intinya hijab itu ada 2 macam. Wa yusammal awal hajbul hirman. Ya, yang pertama itu yang bil kulliyah disebut dengan hajab hirman. Ya. Menghijab secara keseluruhan. Ya. Wasani hajbu nuqsanin. Yang kedua dikatakan hajab nuqsan, menghijab secara mengurangi. Ya. Wal murad huna yang kita mau bahas di sini hajbul hirman, hajab secara keseluruhan. Yang mau dibahas dalam masalah hajab di sini hajab secara keseluruhan. Aufar itu gimana? Min aufar haudzahi tadi kayak suami itu. Suami harusnya kan setengah. Suami itu bagian antara ashabul furud enggak mesti 2 bagian dong, punya pasti banyak kan? Bisa banyak. Ya sesuai kondisinya. Iya, sesuai kondisinya biasa. Coba umumnya biasa 2, kayak misalnya binit antara setengah sama 2/3 kalau rame-rame. Kalau bisa juga asobah, gitu kan. Jadi dia harusnya bisa dapat yang lebih gede, cuma gara-gara ada orang ini nih, dia jadi terhijab, terkurang bagiannya. Paham ya? Yang bani alaihi hajbul hirman, perkara yang membentuk atau membina ya, menyebabkan alaihi atas dirinya hajbul hirman. Apa yang menyebabkan orang mendapatkan hajbul hirman? Sesuatu yang bani yang membentuk alaihi atas dirinya hajbul hirman, ya, membentuk hajbul hirman terhijab secara keseluruhan. Kenapa orang bisa terhijab secara keseluruhan? Nih, kaidahnya gini. Hajbul hirman aktsaruhu, ya, hijab hirman ini ya, mencegah secara keseluruhan, aktsaruhu paling banyaknya terjadi hijab hirman ini mabniun ala qaidatain. Itu terbangun atas 2 kaidah, ya. Al-ula yang pertama, qauluhum, ucapan para ulama, man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitatu illal akhlium. Man barang siapa adla yang sampai, adla itu sebenarnya turun ya, artinya sampai biwasitatin dengan sebab wasitah. Orang yang sampai ke sesuatu dengan sebab perantara, ya. Hajabathu maka dia akan terhijab, ya, atau hajabatu dia akan terhijab tilkal wasitah oleh wasit perantara tersebut. Illa akhlium. Contoh gini. Ya. Misalnya Muhammad, bapaknya Abdullah. Ya. Ini anaknya nggak cuma Ahmad, Hamid. Muhammad punya anak Mahmud, Muhaimin. Baik. Ini gini ya. Kaidah pertama, man adla bi wasithah hajabathu tilkal wasithah. Orang yang sampai ke ahli waris dengan perantara, orang yang sampai ke mayit dengan perantara, melalui perantara, maka perantara tersebut akan menghijab orang tadi, kecuali akhli. Abdullah punya anak Muhammad, Ahmad, Muhammad. Muhammad punya anak Mahmud sama Muhaimin. Ya. Ketika Muhammad meninggal, ya, ahli warisnya kan bapaknya sama saudaranya sama anaknya. Ini ada ahli waris semua nih. Ini saudara sebapak, ya. Taruh lain sebab seibu, syagik. Ini ab, ini ibn, ya, cucu. Ya. Kalau contoh gini, Mahmud sampai ke Muhammad lewat perantara nggak? Lewat Muhammad. Ini Mahmud nih, anak ini yang meninggal Muhammad sekarang. Dia nyampe ke bapaknya apa ada perantara? Nggak ada perantara. Langsung ke Muhammad. Muhaimin? Perantara. Ini kan dia nyampe ke sini lewat perantara. Kalau masih ada perantara, ini akan terhijab. Ya, Muhaimin bisa dapat warisan dari Muhammad kalau Mahmud udah meninggal dunia. Kalau masih ada Mahmud perantara dia, maka dia terhijab. Jelas? Ya. Abdullah ke Muhammad ada perantara nggak? Berarti dia nggak akan terhijab karena dia nyampe langsung. Mahmud langsung, Abdullah langsung. Ahmad nyampe ke Muhammad lewat perantara nggak?
perantara, lewat bapaknya. Berarti kalau masih ada bapaknya dia akan terhijab. Jelas sampai sini? Ya. Illa akhli kecuali saudara seibu. Ini dia khusus ini ya. Hukumnya tuh. Akhli saudara semua seibu saja. Misalnya masuk juga berarti yang masuk juga. Ya, sama. Ukhat lium. Dia enggak akan terhijab. Ya. Dia terhijabnya sama farun waris. Ya. Dia asal zakar ya atau farun waris. Nah. Misalnya si Muhammad ini sama Ahmad ya sebapak seibu. Ya, sebapak seibu. Ibunya misalnya Fatimah. Ya. Ini hasil pernikahan lahir 2 anak. Abdullah meninggal, nikah lagi Fatimah sama Umar. Ya. Dapat lagi anak. Tadi tuh. Siapa tadi Hamid ya? Ya, Hamid. Nah, Hamid ini dia kan nyampe ke Muhammad lewat siapa? Ibu. Fatimah. Apakah kalau Fatimah ada Hamid nggak dapat? Tetap dapat. Untuk akhli dia nggak berlaku. Ya. Bahkan nanti dia bisa mengurangi jatah ibu. Ya, ibu kan bisa dapat 1/3 kalau Mayit nggak punya anak. Cuma kalau ada lebih dari 1 berbilang 2, 3 ini kan 2 nih. Yang ini syagik, ini akhli Ya, ini akan berkurang dari 1/3 jadi 1/6. Malah ngurangin bukannya dia menghijab. Jelas? Ya, itu maksud kaidah tadi. Man adla bi wasitatin hajabathu tilkal wasitatu illal akhul Barang siapa yang sampai ke mayit dengan perantara, maka perantara tersebut akan menghijab orang tadi kecuali akhli Kaidah pertama. Kaidah kedua, wasaniya man asyara ilaihi al-Ja'bari, yaitu sesuatu yang diberikan isyarat kepada sesuatu tadi oleh Imam Ja'bari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, biqaulihi fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahum at-taqdimu bil quwwati ja'ala. Ini kemarin yang kita bahas masalah asobah. Nah, lihat di asobah tuh. Kan halaman 25 ya, atasnya, di atasnya. Jihad asobah itu ada 7. Ya. Bunuwah, kemudian ubuwah, jududah wal ukhuwah, thumma banul bunuwah, thumma al-umumah, banul ukhuwah, thumma al-umumah, thumma al-wila, thumma baitul mal. Itu urutannya. Sama ukhuwah dihitung 1 ya. Sederajat ya. Satu derajat. Nah, artinya gini. Ente lihat, pertama orang mendapatkan asobah itu disebut asobah itu jihad pertama apabila dia anak, jalur anak, bunuwah. Berarti kalau mayit punya ibin, mayit punya ibin, mayit punya bini itu jalur bunuwah tuh. Itu paling kuat. Ya. Kemudian jalur kedua, summal ubuwah, jalur ayah. Jad, abul jad, terus itu namanya ubuwah. Ya, jihad kedua. Yang ketiga, summal jududah wal ukhuwah, kakek dan ikhwah. Ya. Kakek dan saudara. Itu dia sederajat. Maka setelah ini ada bab khusus masalah jad wal ikhwah. Ya. Dia bisa kadang bergabung, kadang ngurangin, kadang nggak dapat gitu ya. Kemudian summal banul ukhuwah, kemudian anak dari saudara, keponakan. Ya. Summal umumah, kemudian paman, ya. Summal wila, kemudian memerdekakan budak, summa baitul mal. Nah, yang kedua ini ya, yang mau kita bahas ini, mana yang dahulukan? Fal jihah al muqaddamah, fal jihatul muqaddamah tahjubu man ba'daha. Jihad yang lebih dahulu itu bisa menghijab orang yang setelahnya. Artinya kalau ada kalau ada ibin, mayit meninggalkan ibin sama mana yang lebih dulu jihadnya? Ibin sama ya. Berarti ibin masuknya bunuwah, masuknya ukhuwah. Lebih dulu mana? Bunuwah. Berarti ibin ini bisa menghijab ukhuwah. Ya, paham ya? Baik, kemudian thumma biqurbihi. Habis itu ya, dahulukan yang terdekat. Misalnya ibin, jihadnya apa? Bunuwah. Dia lewat jalur bunuwah. Ibin. Bunuwah juga. Nah, kan sama-sama bunuwah nih. Ya, jihadnya sama. Kalau sama-sama dibunuh, mana yang dahulukan? Fabiqurbihi, yang terdekat. Lebih dekat mana ke mayit? Ibin apa ibin? Ibin. Otomatis ibin enggak dapat. Paham ya? Wa ba'dahum at-taqdimu bil quwwah. Nah, setelah itu ya, setelah misalnya sama-sama dekat, jadikan yang lebih kuat lebih dahulu, ya. Wa ba'dahum at-taqdim bil quwwah ij'ala. Jadikan setelah jihad sama qurub, ya, yang terkuat lebih didahulukan. Contoh misalnya
akh syakik sama akh li'ab. Ya, jihadnya apa? Sama-sama ukhuwah. Ya. Dekat enggak? Dekat. Enggak lebih dekat syakik. Enggak, sama-sama dekat. Sama-sama dekat. Kan gini, ya. Oh ya, kan masih ukhuwah. Masih ukhuwah. Nah, satu ukhuwah. Ya kan, Muhammad nikah sama Fatimah. Ini sama Hindun. Ya. Anaknya Ahmad. Ahmad, kemudian dari pernikahan ini lahirlah Hamid. Ya. Dari pernikahan ini lahirlah Mahmud. Ayatnya. Ini nikah Muhammad sama Hindun, lahirnya Hamid. Muhammad sama Fatimah, lahirnya Mahmud. Hamid sama Mahmud jalurnya apa? Kalau ke Muhammad, kalau ke Ahmad? Enggak, ke Ahmad nih. Ukhuwah. Ini saudara, sama kan? Jihadnya sama satu. Dekat nggak dia? Mana yang lebih dekat? Sama-sama dekat. Ini langsung ke bapak, ya kan? Cuma masalahnya ada yang lebih kuat. Mana siapa yang lebih kuat? Enggak, bukan siapa pertama, bukan. Yang lebih kuat. Yang sebapak, seibu dengan Ahmad. Bukan masalah istri tertua. Bisa jadi tuh kalau ini istri muda kan bisa juga. Muhammad dari istri muda ya kan? Bukan masalah istri tua istri muda. Ahmad ini bersaudara sama Hamid, satu bapak satu ibu. Tapi Ahmad bersaudara sama Mahmud cuma satu bapak doang, ibunya beda. Walaupun jihadnya sama, ukhuwah. Dekatnya juga sama, langsung ke bapak. Tapi masalahnya lebih kuat Hamid. Kenapa? Hamid sebapak seibu. Ini cuma ibu doang. Ya sebapak doang, maaf, sebapak doang. Maka nanti Hamid akan bisa menghijab Mahmud kalau Ahmad meninggal dunia. Itu maksudnya. Paham? Jelas ya? Baik. Dahulukan yang lebih kuat ya. Dari kalau jihadnya sama, dekatnya sama, dahulukan yang terkuat. Jadi simpulannya dua kaidah, yang kaidah pertama ini lebih ke furud, kalau yang kedua lebih ke asobah ya. Ya. Bisa asobah, bisa furud juga sama sebenarnya. Ya, furud bisa asobah. Hirman ini ya. Hirman, bisa nuksan, bisa hirman. Pokoknya kaidahnya dua. Tadi orang yang nyampe ke mayit melalui perantara, maka perantara itu bisa menghijab orang tadi kecuali akhlium. Dan yang kedua, ya dahulukan jihadul usubah. Ya, kalau jihadnya sama, maka beralihlah ke yang lebih dekat. Mana yang lebih dekat? Jihadnya sama, dekatnya sama, dahulukan yang lebih kuat. Sampai sini jelas? Ya, baik. Kemudian dhabitu man la yahjubu hirmanan, ya. Dhabitu batasan man orang la yuhjab, yang tidak bisa dihijab hirmanan secara keseluruhan. Ada orang terhijab, cuma dia nggak bisa dihijab secara keseluruhan. Paling nuqsan, ya. Gimana batasannya? Dhabitu man la yuhjab hirmanan, batasan orang yang tidak bisa dihijab secara keseluruhan minal warathah, dari ahli waris, antakul, dengan cara kamu mengatakan hum, mereka, kullu man adla binafsihi ilal mayyit, setiap orang yang sampai melalui dirinya sendiri kepada mayit, illal mu'ti, kecuali mu'ti, fa innahu yahjubuhu asobatun nasab, maka yang bisa menghijab dia adalah asobah dari jalur nasab, ya. Jadi kalau ada orang nyampe ke mayit tanpa perantara, Muhammad ke Ahmad ada perantara enggak? Ahmad ke Muhammad ada perantara enggak? Mahmud ke Muhammad ada perantara? Enggak ada. Mahmud ke Ahmad ada. Ntar perantara bisa menghijab. Tapi kalau enggak ada perantara enggak bisa dihijab. Paham ya? Paling nukson iya. Ngurangin iya, tapi kalau hijab hirman enggak bisa. Ya, paham ya? Siapa yang bisa menghijab dia? Asobatun nasab. Asobah dari segi nasab, ya. Contoh misalnya, Ahmad kalau wafat, Muhammad dapat berapa? Waris dia doang nih. Bapak dapat berapa? Bapak kalau mayit meninggal nggak punya anak. Bapak nih, Ahmad meninggal, ya kan? Terus coba ada Hindun sama Muhammad, ya kan? Cuma ibunya doang. Ini ibunya, bapaknya. Ini saudara udah nggak ada, ini udah nggak ada. Ya, walaupun ada misalnya, yang masih ada, semua masih ada nih. Ahmad meninggal. Di antara ini siapa ahli warisnya? Bapaknya, ibunya. Saudara? Ahli waris. Ahli waris terhijab nggak? Ada nggak yang dihijab?
Yang mana yang dihijab? Mahmud, Hamid. Siapa yang menghijabnya? Bapak. Karena dia nyampe ke mayit lewat perantara. Ya, baik. Sekarang yang dapat ahli waris cuma 2 berarti sisanya kan? Hindun berapa ibu? Gak punya anak nih? Bertiga. Ya, bapak asobah. Berarti berapa? 2/3. Kan sisa ya? Ya. Asal masalah 3, ibu 1, bapak 2 sebagai asobah sisa. Ya kan? Baik. Sekarang kalau seandainya Ahmad punya anak lagi, ya, Omar, ya. Ini berapa ibu? Yang tadinya 1/3, 1/6. Bapak yang tadinya asobah 1/3, 1/6 juga sama kayak ibu. Anak laki asobah. Bayangin tuh, yang tadi bapak dapat 2/3, sekarang dapat 1/6. Yang tadi ibu dapat 1/3, dapat 1/6. Gara-gara siapa nih? Yang bisa menghijab dia asobatun nasab. Hah? Saudaranya juga ada dapat. Ada apa? Gak dapat. Ada bapak, ada anak. Gak dapat. Kuat banget itu. Double tuh, menghijabnya 2. Nah, bapaknya ada, dia. Tapi yang menghijab siapa? Yang menghijab bapak. Karena dia nyampe ke mayit lewat ini. Yang lebih kuat yang menghijabnya berarti bapak. Ya, yang lebih kuat menghijab. Kecuali dia udah meninggal nih Muhammad, dihijab lagi sama ini. Karena ada anak. Gitu. Paham? Ya, baik. Kemudian wa amma adaduhum tafsilan, adapun jumlah mereka secara terperinci fahum sittatun. 6 orang yang enggak bisa dihijab keseluruhan. Nukson bisa tapi hijab hirman enggak bisa. Siapa itu? Al-abawan. Bapak dan ibu. Ya. Waz-zaujan, suami dan istri. Wal ibn wal binit minas sulbi, dan anak serta anak laki-laki serta anak perempuan kandung. Ya. Paham ya? Arti sulbi itu ya anak langsung, bukan ibin ya anak juga cucu, tapi kan dia nggak langsung. Iya. Ya. Baik. Kemudian wa amma man yuhjabu tafsilan fahuwa yufhamu min al-qaidatain al-madhkuratain wa mimma qaddima min at-tafari' ala syuruti ahli fard. Wa amma man yahjubu tafsilan, ya. Sebentar. Oh ya. Wa amma man yahjubu, adapun orang yang bisa menghijab tafsilan secara terperinci. Tadi kan orang yang bisa menghijab mereka tapi nukson, hirman enggak bisa, ya. Siapa yang bisa menghijab mereka? Fahum, mereka itu fahuwa, yaitu ya man tadi yufhamu, bisa dipahami minal qaidatainil madhkurataini, dari 2 kaidah yang tadi sudah disebutkan. Yang tadi itu perantara, ya kan, sama jihah, gitu kan ya. Iya. Perantara sama jihah. Wa mimma qaddimat tafari ala syuruti ahli fard, dan dari keterangan yang sudah diterangkan minat tafari, dari cabang-cabang ala syuruti ahli fard, atas syarat-syarat ahli fard. Dari awal-awal kita ngaji itu kan, misalnya yang dapat ashabul nisf berapa orang, gitu kan. Siapa yang dapat setengah? Contoh suami dapat setengah dengan berapa syarat? 1. Kapan dapat syaratnya? Apa syaratnya? Kalau mayit enggak punya far'un waris. Kalau mayit punya far'un waris dapat berapa? Rubu'. Itu namanya tafari. Ya, cabang-cabang penjelasan dari yang ashabul furud yang sudah saya terangkan lebih dahulu. Kalau memang lupa, kata beliau, ya baca lagi, sana ada, gitu ya. Itu bisa kita pelajari lagi. Wa ilaika jadwal hajbi yattadih laka bihi al-mahjub wal hajib lahu hirmanan. Ini di bawah ini ada jadwal, ya, wa ilaika, hendaklah kamu perhatiin jadwal hajib, ya. Jadwal tentang menghijab, yattadih laka, yang akan bisa menjadi jelas bagi kamu bihi, dengan jadwal ini, al-mahjub wal hajib lahu, orang yang dihijab dan yang menghijab, ya, hirmanan, secara hirman. Kita lihat ini di halaman berapa tuh? 28 ya. Itu ada 2 bagan, ya, 3 malah. Ya. Intinya 2 tuh di situ. Al-mahjub wal hajib. Ya, kita lihat di situ. Pertama, al-jad, kakek. Kakek itu bisa dihijab. Sama siapa? Sama 1 ab. Ya, sama ab. Au jaddun aqrabu minhu, ya. Ini yang gambaran pertama, kakek bisa dihijab. Dan hijabnya ini hijab hirman. Ya. Hijabnya hijab hirman. Mayit punya bapak, punya kakek, jadduh. Ini kak bapaknya kakek, buyut, ya. Ini kakeknya mau kita bahas ini. Kakeknya mayit,
akan terhijab oleh pertama bapaknya. Ya. Atau jaddun aqrab minhu. Kalau kita bahas jaddun aqrab minhu berarti kakek yang di atas lagi. Ini kan sebutan kakek juga. Ya, ini kakek juga kalau kita bisa bahas kita buyut. Ya. Ini dari kakek ke atas kakek semua. Cuma ada buyut, ada apa sebutan enggak tahu dah. Ya, sama-sama kakek pokoknya. Nah, kalau kita bahas ini, dia akan dihijab oleh ini. Ibu bapaknya mayit. Dan juga kakek yang lebih dekat dari dia. Kalau ada ini, dia nggak dapat. Jelas? Ya. Terus ke atas. Ya, terus ke atas. Masih ada, saat ini masih ada panjang umur gitu. Pokoknya yang di bawah bisa menghijab aja. Ya. Tapi kemudian auladu ibn. Anaknya mayit. Mayit punya anak. Ibn. Dia punya anak lagi. Ibn. Ya. Auladul ibn. Ini anaknya apa namanya? Anaknya mayit. Cucu cicit ke bawah. Ya. Cucu atau cicit akan terhijab satu oleh ibn. Kalau ada ibn, cucu cicit nggak dapat. Ya. Atau ibn aqrab minhu. Cicit dapat warisan. Ya, selama nggak ada ibn. Ya. Ya kan saya nyambung juga cicit. Iya, cuma masih ada cucu. Cicit nggak dapat. Wahakala terus ke bawah. Jelas? Ya. Kemudian jaddatul mayit punya ibu. Ya. Mayit punya ibu. Ibunya kan punya ibu. Ya dong. Umul ya kan? Berarti jaddah lah. Ya, kalau bahasa kita jaddah. Nenek. Bahasa Arab yang nenek. Ini umul jaddah. Nenek juga. Ya. Nenek dari arah ibu. Ya kan? Ini nenek. Ya. Nenek ini atau yang ini dia bisa dihijab oleh Kalau masih ada ibu, ini enggak dapat. Atau jaddah aqrabinha min jihatil atau nenek yang lebih dekat dibandingkan dia dari arah ibu. Misalnya ini. Dia masih hidup. Maka kalau dia masih hidup, ini enggak dapat. Karena dia lebih dekat ke mayit. Ini kalau searah dari ibu. Kalau searah dari bapak enggak. Misalnya mayit ya kan punya bapak punya ibu. Ibunya ini kan punya orang tua dong. Ya atau jaddah juga sebutannya. Ya. Ke atas ya. Ini jadnya mayit, ya. Ini jaddahnya mayit. Paham? Ya. Nah, kalau misalnya gabung, ada ini buyut, ibu, nenek, buyut. Ini bapak, nenek, ya. Ini kalau dibandingkan buyut sama nenek dari jalur bapak, lebih dekat mana? Nenek dari jalur bapak. Jalur bapak, ya kan? Cuma bisa nggak menghijab? Nggak bisa. Kalau nenek dari jalur ibu, hanya bisa dihijab oleh nenek yang lebih dekat dari jalur ibu juga. Kalau ada nenek dari jalur bapak, walaupun lebih dekat dari mayit, nyampe ke mayit lebih dekat, 1, udah nyampe, 1, 2, ini tuh 2, 3. Tapi dia dari jalur bapak, tidak bisa menghijab dari jalur ibu. Paham? Makanya dikatakan au jaddatin aqrabina min jihatil Paham? Paham nih, jelas? Ya. Kemudian jaddatun liab. Sekarang nenek dari jalur bapak nih. Ya. Yang bisa menghijab dia siapa? Ini kan nenek punya ini lagi nih. Nenek lagi. Ummul jaddah. Buyut. Paham ya? Ibunya dia nih. Ini dari jalur bapak, ini kakek, ini buyut. Jalur ibu, nenek, ini buyut. Paham? Yang bisa menghijab dia pertama, ini bisa menghijab. Kalau ada jaddah gabung sama nggak dapat. Paham? Walaupun bapaknya udah meninggal. Bapaknya siapa? Bapaknya mayat udah meninggal tapi masih ada. Iya, ini kan kita ngomongin ya apa namanya yang masih hidup dong nih. Misalnya masih hidup ini sama ini. Iya. Ya, maka dia bisa menghijab. Ya, walaupun bapak udah meninggal terus ada jeda tapi masih ada ibu. Ibu bisa menghijab. Ibu bisa menghijab. Yang pertama. Yang kedua nih. Abul mayit. Ya. Dia nyampe ke mayit kan lewat anaknya. Ya. Maka anaknya akan menghijab dia. Man adla bi wasithah hajabatul tikal wasithah. Jelas? Yang ketiga, wa kullu jaddatin aqrab minha mutlaqan. Ya. Dan setiap nenek yang lebih dekat dari dia mutlaqan,
nggak ada bedanya. Mau dari jalur ibu ataupun jalur bapak. Nanti kita bahas misalnya ini. Ya. Buyut dari bapak masih hidup. Yang bisa menghijab 1, nih. 2, nih. 3, lebih dekat. Ini? Iya, sama, lebih dekat. Walaupun beda. Ini kan jalur bapak ini jalur ibu. Walaupun mutlakon, ya. Selama lebih dekat akan dihijab. Tapi kalau sederajat, buyut sama buyut, bisa nggak menghijab? Nggak bisa menghijab. Jadi ntar dapat nenek ada 2. Bisa nenek dapat 2. Ada 2 nenek. Jelas ya? Jadah kaum minha maksudnya sama aja kayak kalau ninja itu nggak bisa ya? Ya, kalau tadi yang nenek dari jihad hanya bisa dihijab oleh nenek dari jihad Tapi kalau jihad ab, dua-duanya bisa. Yang penting lebih dekat aja. Kalau ada lebih dekat, baik dari jalur bapak dari ibu, tetap bisa menghijab dia. Sampai sini paham? Ya. Wa kullu jaddin adlat bihi, dan setiap kakek yang menyampaikan dia ke mayit, yang dia sampainya wa kullu jaddin, setiap kakek dan adlat yang dia nyampe nenek ini bihi melalui jad tersebut. Contoh misalnya gini. Ya. Ini agak lebarin. Ini udah paham ya? Jadi kalau wajib jadah kaum minha mutlaqan itu gimana? Hah? Baik dari jalur bapak, jalur ibu ataupun jalur bapak. Misalnya tadi. Ibu bisa menghijab. Kan kalau yang bapak nggak bisa menghijab jidah ibu, tapi kalau jidah ibu bisa. Bisa. Kayak ibu kumel. Yang penting lebih dekat. Lebih dekat urutannya. Ya, misalnya nenek menghijab buyut bisa. Walaupun buyut dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu bisa. Paham ya? Kalau lebih tinggi itu nggak bisa. Kalau sederajat nggak bisa. Yang lebih dekat ya. Ya, lebih dekat. Paham ya? Wa kullu jaddin adlat bih. Nah, contoh gini, gimana kullu jaddin adlat bih? Ya. Ini kan bapaknya mayit. Ab. Ini kakek jad. Kakek ini kan punya istri dong. Paham ya? Maaf. Sebentar. Nah, kakek ini kan dia punya ibu. Bukan punya istri, punya ibu. Ya. Ibunya dia, ya. Misalnya nih Ummul Jad. Istrinya Abul Jad, ya. Istrinya Abul Mayit. Astagfirullah. Istrinya Jaddul Mayit. Jadi ini maaf, astagfirullah. Ini Jad kakek ya. Kakek punya ibu. Berarti kita nyebut apa? Buyut kan? Buyut kan? Ya, berarti buyut dari kakek ini. Ya. Bukan ibunya dia, bukan nih. Ibunya kakek nih. Ya, kakek punya ibu nih. Ya, berarti kan kita nyebutnya Ummul Jad ya gitu ya. Ummul Jad. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ahli waris juga. Kan kakek juga. Ya. Kalau ini tadi dia punya ibu, Ummul Ab. Enggak ya? Ini jaddah juga, ini jaddah juhum sama-sama nenek. Yang ini ibunya bapaknya mayit, ini ibunya kakeknya mayit. Berarti kan buyut. Ini nenek gitu kan. Baik. Tapi sekarang gini. Nah. Tadi wa kullu jaddin adlat bihi. Ini nenek nyampe ke mayit lewat siapa? Lewat jad. Ya kan? Berarti kan dia ibunya, ini anaknya. Ini anaknya, ini mayit. Abahnya mayit udah nggak ada. Tinggal kakek sama buyut. Maka nenek harusnya dapat, tapi gara-gara dia nyampe lewat jad, ini terhijab dia. Itu kalau jadnya masih hidup kan? Kalau masih hidup. Ya kalau meninggal. Kalau Ummul Ab tetap dapat Ummul Ab. Oh, ini nggak bisa dihijab dia. Dari sini. Ummul Ab tetap dapat. Ummul Ab yang ini. Oh, dapat. Nih, ini misalnya gini, ya. Bapaknya mayit, ibu apa? Neneknya mayit, ini mayit ya. Iya. Ini bapaknya, ini neneknya. Ini masih hidup nih. Iya. Masih hidup. Ini masih hidup. Masih hidup nih. Ini meninggal, ini meninggal. Kan semua berpotensi jadi ahli waris. Iya. Ya. Ini nenek, ini buyut. Tapi ingat, kalau ini masih hidup, ini terhijab. Karena dia akrab minha. Ya, akrab minha. Cuma kalau misalnya ini udah meninggal. Ini meninggal. Ini hidup, ini hidup. Dia juga terhijab. Lewat siapa terhijabnya? Jad, ya, adlat bihi. Lewat kakeknya mayit yang dia sampai ke mayit melalui dia. Ini pentingnya kita paham hajab biar tahu nih dapat apa enggak nih, ya. Jangan main tulis-tulis dapat.
dulu. Ada yang menghijab nggak? Paham? Ya, baik. Kemudian ikhwah asyikqa, ya, saudara sebapa seibu. Siapa yang bisa menghijab dia? Ibn wa in safal. Ya, mayit punya saudara syagik. Ya, ini hasil pernikahan dia nih. Bapaknya punya anak mayit sama syagik. Ya. Kalau mayit meninggal, ya, yang menjadi apa yang menghijab dia siapa nih? Ibn. Wa in safal, ibn. Walaupun cucu, cicit, kumpi, satu orang menghijab. Pamannya enggak dapat nih. Ya. Tapi saudara mayit enggak dapat gara-gara ada ibn wa in safal. Yang kedua, abu mayit. Kenapa? Karena syagik nyampe ke mayit lewat dia perantara. Kalau selama perantara masih ada enggak dapat. Ya. Kemudian ikhwali ab, saudara sebapa. Ini nikah dengan ibu yang berbeda punya saudara khob. Ya kan misalnya. Siapa yang bisa menghijab khob ini? Ya, ibn tuh, wa in safal. Ada ibn terus ke bawah enggak dapat. Ab otomatis sama kayak tadi, ya. Kedua, syagik nih. Kalau dia ada gabung sama khob, ini terhijab karena ada ini. Kenapa terhijab tadi? Alasannya apa? Kalau jihad sama enggak? Sama. Dekat? Sama. Kenapa bisa menghijab? Lebih kuat. Dia sebab saya ibu. Paham? Ya. Kemudian ikhwali ya. Ikhwali kalau misalnya ada ya ini nikah nih, ya. Kemudian ibunya nikah lagi. Ikhwali ya. Berarti yang bisa menghijab dia ibn wa in safal. Ibn wa in safal. Ab bisa menghijab dia, ya. Maaf. Ab kemudian jad bisa menghijab dia. Ya, jadi aslun dzakar sama far'un waris. Itu bisa menghijab. Kemudian bisa menghijab juga binit, ya. Binit sama bintil ibn. Karena binit sama bintil ibn termasuk far'un waris. Ya, mau laki mau perempuan namanya far'un waris itu mau laki mau perempuan. Ya. Jadi kalau ada far'un waris cukup. Ya, mau laki mau perempuan dia terhijab. Hajabahum hirmanan. Ya. Baik. Kemudian ibn akh syagik. Syagik punya anak. Syagik punya anak nih. Ya. Siapa yang bisa menghijab dia? Yang bisa menghijab dia pertama ibn. Ibn udah kuat banget dah. Ibn ya wa in safal. Menghijabnya. Kemudian ab. Ya, jangan ini kan punya anak nih. Ya, ibn syagik ya. Ponakan. Jangan ponakan. Bapaknya aja kalau ada kakek. Bapaknya aja kalau masih ada bapaknya ini kan bapaknya nih, ya. Kalau masih ada kakeknya terhijab, apalagi cucunya, gitu ya. Jelas ya. Kemudian jad juga nih bisa menghijab ini. Ya. Kalau jad sama ikhwah entar ada hukum khusus. Iya. Cuma kalau cucu sama kakek, maka kakek bisa menghijab cucu. Ya, jelas ya. Kemudian akh syagik, masih ada ini, bapaknya. Atau bukan bapaknya, pamannya. Misalnya ada lagi syagik kedua. Ya, syagik kedua nih. Ini juga bisa menghijab ya. Paham ya? Kemudian akhli ab nih. Pamannya juga menghijab dia. Ibn akh syagik. Kemudian enggak udah cukup ya. Akhli ab nih. Ini menghijab, ini menghijab. Yang berikutnya ibn akhli ab. Ibn akhli ab. Syakik. Oh iya kan bapaknya. Kalau bapaknya bisa menghijab akh. Bisa, ini kan paman, ini ponakan. Lebih dekat paman. Ya. Paham ya? Ya. Kan mayit masih saudara walaupun sebapak. Kirain dihitungnya walaupun ponakan tapi ponakan dari anak sekali. Enggak. Kalau selama ponakan masih ada paman, mau sebapak, ya, mau sebapak seibu, apalagi sebapak seibu. Ini kan sebapak seibu sama nih dia. Iya. Ini beda nenek, tetap bisa menghijab. Paham ya? Kemudian ibn akhli ab. Yang bisa menghijab dia siapa? Misal akhli ab punya anak. Yang bisa menghijab dia pertama ibn. Wa in safal. Ab otomatis. Jangan dia bapaknya kehijab sama ab. Ya. Kemudian jad. Ya. Jad bisa menghijab ibn akhli ab, ibn akh syagik menghijab. Kemudian akhli ab, akh syagik nih menghijab dia. Dia ada ini, ada paman, enggak dapat. Akhli ab nih, bapaknya atau saudara bapaknya punya saudara laki lagi. Khab. Ya. Paham nih? Ini pamannya dia bisa menghijab dia. Paham ya? Kemudian ibn akh syagik nih. Ini anak syagik bisa menghijab dia. Walaupun sama-sama ponakan, iya, cuma kan bapak gue sebab saya ibu. Bapak lu cuma sebab doang. Ya. Kemudian ibn akhli ab. Ya, sebentar. Maaf. Ibn akh syagik udah ya habis ya.
Nah, kemudian am sekarang. Paman. Mayit punya paman berarti saudara bapak. Ya. Bapaknya mayit. Misalnya bapaknya mayit punya paman namanya Utsman. Ini pamannya nih. Pamannya mayit saudara bapaknya. Utsman ini bisa terhijab oleh siapa? Ibn ke bawah. Ya. Ab. Karena kan dia nyampe lewat saudaranya. Ya. Kemudian jad. Sama tuh. Ya. Dia bisa nyambung ke saudaranya karena lewat kakeknya, bapaknya maksudnya. Enggak ada, dia bisa menghijab dia. Kemudian akh syagik. Nah ini. Kalau ada ini paman enggak dapat. Kemudian akh li'ab, ada saudara sebapak, paman enggak dapat. Ibn akh syagik, ada ponakan. Paman enggak dapat. Ya. Kemudian ibn akh li'ab, ada ponakan dari khab, paman enggak dapat. Ya, paham ya? Baik. Kemudian am li'ab, saudara sebapak. Gimana saudara sebapak? Ini bapaknya mayit, ya. Kan ada orang tuanya. Nah, ya. Ini misalnya Utsman seibu, misalnya ibunya namanya Hindun. Ini Jad nikah sama Hindun. Anaknya 2. Berarti sebapak seibu. Nah, Jadnya mayit, nikah lagi. Nah. Bingung nggak lihat tulisannya? Ini nih, dia nikah nih. Namanya Hindun misalnya. Ini namanya Najwa. Ya. Paman beda bapak kan? Ya, atau siapa? Paman Kulsum lah. Ini nikah nih. Ini Utsman sama bapaknya mayit sebapak seibu. Ada lagi ntar anaknya namanya Ali. Nah, ini berarti pamannya mayit ya, seibu doang. Bisa bedain ya. Jadi ini paman dari nenek yang sama. Ini paman dari nenek yang berbeda. Ini namanya am li'ab. Paman yang paman sebapak doang nih, Ali. Ini am syagik. Jelas ya? Ami sama Baba Uti berarti ya? Iya. Baba Uti kan? Kakek sama neneknya beda. Nenek beda. Paham ya? Jadi ini am syagik, ini am li'ab. Paham ya? Yang bisa menghijab am li'ab siapa? Nih. Ya. Nih, kakek. Bapaknya. Ya. Ab dulu, ab. Bapaknya. Akh syagik nih. Ya. Akh li'ab nih menghijab dia. Ibn akh syagik menghijab dia. Ibn akh li'ab sama dia. Dan am syagik. Kalau ada Utsman, Ali enggak dapat. Karena dia lebih kuat. Paham? Ya. Ibn am syagik sekarang kita bahasnya. Ibn am syagik. Ya. Anaknya dia nih. Utsman punya anak. Yang bisa menghijab dia 1, Ibn. Yang kedua, bapak. Yang ketiga, kakek. Yang keempat, syagik. Yang kelima, khab. Yang keenam, ibn akh syagik. Ibn akh li'ab. Ya. Kemudian am syagik. Misal dia punya saudara Utsman, ya, pamannya bisa menghijab dia. Ya. Kemudian am li'ab nih, Ali bisa menghijab dia. Sama ibn akh syagik. Nah ya. Am li'ab terakhir ya. Yang terakhir ibn am li'ab, ini sekarang anaknya Ali. Ya. Bisa menghijab dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Sudah sih ini cuma kalau udah paham depannya nyambung aja, tambahin doang. Terus kalau ada anaknya Ibn Syagik Am, dia bisa menghijab terus ke bawah terus tuh. Tapi nggak mungkin juga ya. Jarang. Jarang. Cuma bisa aja. Kalau orang panjang umur ya kan, orang panjang umur. Jujur, aku di pondok paling mas ini. Iya emang. semua keren ya. Boleh hidup semua. Cuma sebenarnya kalau hidup semua gampang malah. Hidup semua nih. Hijab ya. Bapak, ibu, suami atau istri, anak laki, anak perempuan udah cuma. Yang lain hijab semua. Sekarang gitu aja udah beres sebenarnya. Iya. Ya. Paham ya? Yang jarang terjadi itu sampai bapaknya meninggal duluan, saudara-saudara meninggal duluan, tapi Kakek masih ada, itu jarang tuh. Jarang tuh. Neneknya masih ada pada. Ya kita kan ini untuk jaga-jaga terjadi masalah itu. Ya. Baik. Kalau juga Tanbihun mata sarati syaqiqah asabah ma'al ghair fa innaha tahjubu man yahjubu akhuha syaqiq. Ya, ini kita bahas nanti deh. Udah jam 2 mau ngajar lagi teman-teman. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan kita istiqomah terus. Ya, mungkin kalau memang lebih enak siang kita siang aja. Cuma kalau nggak ada bentrok gitu ya. Kita tutup dengan Fatihah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya sampai hatam, sampai kita meninggal dunia tercatat sebagai pencari ilmu. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.